atau tetap dikeluarkan meskipun perusahaan tidak melakukan operasi. Kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Jadi ini adalah sifat-sifat dari biaya tetap. Sebentar, PPT-nya hilang. Iya, keluar lagi. Sip. Ini adalah sifat-sifat dari biaya tetap. Contohnya penyusutan mesin. Meskipun perusahaan memproduksi sebesar 2.000 atau 1.000, biaya penyusutan mesin akan tetap. Kemudian ada sebentar. Ada disebut discretionary fixed cost, biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen atau manage fixed cost. Biaya pengembangan produk tahun 2001 dianggarkan 10 juta. Setelah dievaluasi, hasilnya bagus dan butuh tambahan dana. Maka untuk tahun 2002, manajemen menganggarkan 15 juta. Jadi, biaya tetapnya berubah sesuai dengan kebijakan manajemen. Itu adalah sedikit tambahan mengenai biaya tetap. Sekarang adalah biaya campuran, yaitu biaya yang memiliki karakteristik tetap dan juga variabel. Oleh karena itu, biaya campuran ini harus dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Bagaimana caranya? Di sini teman-teman dilihat halaman 2.8. Di situ ada biaya tetap dan biaya variabel. Unsur tetap di sini garis ini, berapapun aktivitasnya biayanya tetap. Jadi garisnya lurus, horizontal. Kalau biaya variabel, dia akan meningkat seiring dengan meningkatnya aktivitas. Jumlah dari kedua unsur ini disebut biaya campuran. Kemudian kita akan memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel dalam biaya campuran. Ada dalam metode pemisahan biaya campuran. Ini ada tambahan. Yang pertama, ini tidak ada di modul. Jadi teman-teman, untuk tambahan pengetahuan, yang pertama adalah metode engineer method. Digunakan bila analisis biaya tidak mempunyai pengalaman di masa lalu. Diterapkan untuk pemisahan biaya pertama kali. Yang pertama dengan metode penghentian kegiatan atau standby method, dengan menghentikan kegiatan operasi secara total dalam jangka waktu tertentu. Ini adalah caranya. Perusahaan menghentikan kegiatan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan. Pada waktu tidak ada kegiatan, dihitung biaya yang masih tetap dibayar, dan jumlah ini diketahui sebagai biaya tetap. Saat berjalan kembali, kegiatan perusahaan akan dihitung jumlah keseluruhannya. Total biaya dalam butir 3 dikurangi biaya tetap merupakan biaya variabel. Jadi cara yang pertama, ini dengan catatan untuk baru pertama kali buka. Maksudnya dalam untuk memisahkan pertama kali, misalnya kita bulan Januari kita berjalan seperti biasa, bulan Februari
kita tidak melakukan produksi sama sekali, terus kira-kira biaya apa saja yang tetap dikeluarkan selama bulan Februari meskipun kita tidak melakukan produksi, misalnya 10 juta. Oke, misalnya 10 juta. Kemudian bulan Maret kita melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, biaya yang dikeluarkan selama aktivitas bulan Maret semuanya ditotal dikurangi biaya yang ada di bulan Februari, itu nanti selisihnya adalah biaya variabel. Seperti itu. Oke. Wah, presenternya banyak sekali. Sebentar. Saya pindah dulu. Oke, Mbak Muji ada yang ditanyakan? Misalnya waktu kita tidak memproduksi apapun biayanya adalah 10 juta. Terus bulan Maret kita akan memproduksi seperti biasa, biayanya 30 juta. Maka 30 juta dikurangi 10 juta yaitu 20 juta adalah biaya variabel. Ini untuk mengetahuinya. Seperti itu. Untuk metode penghentian kegiatan. Sebenarnya ini agak susah karena yang teman-teman lain bisa lihat PPT-nya. Sebentar. Sudah kelihatan kah? Oke. Sip. Sip. Baiklah. Oke, ini untuk metode standby method. Jadi habis dihentikan terus dilakukan lagi, lalu diketahui selisihnya bagaimana. Ini contohnya.